untuk mendapatkan respon atau tanggapan. Adapun menurut para ahli Everett M. Roger dan Leroy Brinker dalam bukunya 1981 menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antar satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Menurut Communication 1949, komunikasi yakini membentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Kritikos 1996. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Sadiman 2002. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Zaman surat menyurat. Masyarakat memanfaatkan burung merpati sebagai media pengiriman pesan serta adapun yang menggunakan jasa orang seperti kantor pos. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium, bentuk media sampai percetakan. Zaman telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh untuk keperluan peperangan. Media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Pada tahun 1830-an dan 1840-an oleh Samuel Morse dan penemu lainnya, telegraf merevolusi komunikasi jarak jauh pada zaman itu. Telegraf bekerja dengan mentransmisikan sinyal listrik melalui kabel yang diletakkan di antara stasiun. Zaman telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan pengguna telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Alexander Graham Bell 1847 sampai 1922 adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli, dan dia dikenal sebagai penemu telepon, di mana telepon berasal dari dua kata yakni tele jauh dan pon suara, sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Zaman pager-pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Alat ini masih sering dipakai untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa seperti jasa informasi dari kesehatan. Al Gross pada tahun 1949 di New York, Amerika Serikat. Pager pertama kali digunakan oleh Departemen Kepolisian Detroit, Amerika Serikat. Tapi baru pada tahun 1949 sistem tersebut dipatenkan oleh Alfred J. Gross. Zaman surat elektronik atau email merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan atau biasa disebut mainframe. Email ditemukan oleh Raymond Tomlinson, yaitu seorang programmer dari Amerika pada tahun 1971. Raymond pertama kali mengirimkan email hanya berisi tulisan Q W E R T Y U I O P pada komputernya. Raymond juga menggunakan simbol @ yang bertujuan sebagai penghubung email dan untuk membedakan dari mesin pengirim pesan lainnya. Sehingga sejak saat itu
Standar penggunaan email menjadi nama pengguna atau nama underscore pengguna nama underscore komputer. Zaman internet, rangkaian yang membentuk internet, interconnection networking, diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA, United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Internet mempermudah kita berkomunikasi dan mencari informasi. Siapa sih yang pertama kali menemukan internet ini? Dialah Leonard Kleinrock asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 13 Juni 1934. Zaman telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Penemuan telepon genggam terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau One zaman mobile chat messenger. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan pengguna layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Pada media 1980-an muncul pesan online yang saat itu dikenal dengan online message atau bisa disingkat dengan OLM sebagai layanan online dari Quantum Link bagi pengguna komputer Commodore 64 berupa layanan pesan antar penggunanya. Aplikasi yang mirip juga ditawarkan oleh Amerika Online lewat AOL, Instant Messenger yang populer dengan sebutan AIM. Mengaruh perkembangan media komunikasi, kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. 1. Dampak negatif. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya. 1. Kerahasiaan alat tes semakin terancam progres tes inteligensi. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal.